fantasi. Jadi kan cerita Rasulullah ketika Sidin berjualan ke negeri Syam itu banyak keajaiban, diantaranya awan yang menaungi, apalagi bumi nang dilipat lakas sampai batu-batuan tuh lama dijajak kada sakit punya kita biar bersandal tetap sakit batis terjejak batu. Nah itu adalah cerita daripada Rasulullah, bukan cerita fantasi, bukan cerita bohong. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana, rahib bertanya, pendeta bertakun, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama? Kemana pulang sih, Din? Habibnya ada sudah? Belum kah? Terputar di mana kah sih, Din? Siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Jadi pendeta bertakun, rupanya Rasulullah ini cahayanya mengalahkan bulan purnama. Sampai ada syair, anta syamsun anta qamarun. Ya Rasulullah, engkau seperti matahari, engkau seperti bulan. Luar biasa Rasulullah. Makanya orang yang pernah memandang Rasulullah itu orangnya bakal rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak. Jadi di antara orang hendak mendapat mimpi jumpalan Rasulullah itu, bilanya orang belum bisa mendapat dan Rasulullah mimpi, berarti orang itu masih ada salah adab lawan paguruan. Nah jadi pian bilanya belum mimpi lawan Rasulullah, berarti ada nang salah masih lawan paguruan. Guru nama nakah tuh, karena guru kita ini banyak. Kada saikong aja, kada guru muha aja misalnya. Guru muha ngaran sidin. Muha, guru muhari, Gus Muhari. Kada sidin aja guru kita saya kong banyak, misalnya guru sekumpul, misalnya guru-guru di sekolahan. Bilanya kita ada kada beadab lawan sidin-sidin itu, kada bakal kita bisa mimpi berjumpa lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anyar berapa baris kita nih bahasa pulang bulan kena. Jadi insyaallah 10 tahun hanya tamat kita pulang. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Antum minum dulu, nanti didoakan, nanti ditutup jam. Ya jadi sudah gin kita saya tujuin lah karena bahasa pelangkan. Biar 10 tahun tamat, mudahan panjang umur sebarataan. Nah itu banyu, kita minta doa lawan sidin seperti biasa. Mudah-mudahan pian sebarataan sehat, istiqomah, sugih, begawe menhendak sugih. Batu pulang basic keturunan saleh dan salehah. Intinya kabul segala hajat berkat daripada doa Habib kan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Langsung didoakan dulu airnya.
Cek cek. Nggih. Panjang mana doa sidin boy? Larang hari ini banyunya bisa. Kita tolong kena itu karyakan bola. Jadi sebagian hasilnya untuk keperluan majelis juga, dan ada rencana hendak nukar tanah, hendak membangun ya. Walaupun atap lawan lantai aja dulu saya kira kada beganangan lagi punya hujan. Tadi kan belah hujan terus sudah diampari tadi siang-siang hari. Soalnya hujan tarik pulang berapa kali. Ada nang apa tuh? Ambalnya basah sebarataan jadi esok harinya menjamuri. Nah, sini dijamuri. Itulah perjuangan. Oh, jangan dikesahkan karena nangisan barataan. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan pian sebarataan berberkah hidup sebarataan. Jadi sambil menolong, sambil beramal, pian berkah, pian dapat amalnya juga karena yalah. Nah, Masya Allah. Sambil syair Gus. Salatun bisalamil mubini لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أجلكم فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أجلكم فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أيام جاءنا حقا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أيام جاءنا حقا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين سلام 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 يا يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله ربي إني يا ذا الصفات العالية قائم بالغنى أريد العطية
Subhanallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Walhamdulillah wala subhanallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Indonesia jiwa raga kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami akan ku bela sampai mati. Salatullah salamullah salatullah salamullah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Salatullah salamullah ala rasulillah. salatullah salamullah ala yasin habibillah. Indonesia kebanggaan kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. salat salamullah ala taha salat salamullah ala yasin habibillah. ini kesan kebinian. Bubuhan pian memang baik hati, selalu taat pada suami, berbanyak sholawat pada Nabi, mudahan rezeki Allah tambahi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, jangan wani lawan laki, karena surga ridhonya laki. Jadilah istri sejati, istri solehah dambaan suami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cukup sekian sampai di sini. Masya Allah. Mudahan sidin panjang berataan. Ujar uas manjar panjang umur, panjang jodoh, panjang rezeki dan lain sebagainya. Kemudian kita persilahkan mikrofonnya gemet mana. Kemudian cek. Kita persilahkan kepada Habib untuk menyampaikan daripada mau'izah hasanah. Mudah-mudahan apa yang sidin sampaikan pian sabarataan bisa mengamalkan. Kada sekadar mendengar, melihat. Tapi kalau pian melihat orang saleh dengan pandangan senang, dengan pandangan ketujuh, bahasa Banjar itu memandang orang saleh, maka Allah Ta'ala akan menciptakan satu malaikat
yang mana malaikat itu tugasnya mendoakan pian, mengistighfar, mendoakan pian supaya diampuni dosa pian sampai hari kiamat. Jadi lihati Habib, lihati Saripah, tapi bikijip mata lah, kada bikijipan kena panas mata pian. Lihati Habib Sidin kada paham juga bang. Tapi umpat tertawa juga Sidin. Masyaallah, kita silahkan kepada Sidin untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang saya hormati, yang saya ta'zimi, khadimul majlis al-ustaz Guru Muhajir dan Guru Moha, kita doakan semoga beliau berdua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, di sore yang cerah Allah masih mampukan kita di dalam menghadiri majelis zikir semacam ini. Ini adalah warisan baginda Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian bersinggah di suatu, apabila kalian apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, maka farta'u, singgahlah, duduklah, hadirilah. Farta'u. Kemudian para sahabat mengatakan, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala hillakat dzikir, halakoh kelompok, ini suatu kelompok yang situ berzikir kepada Allah. Kemudian wa fi riwayah majalisut dzikir, yaitu majelis-majelis zikir yang mana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan, suatu anugerah yang sangat luar biasa apabila kita dimampukan lisan kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kalau tanpa zikir mungkin kita akan selalu merasakan kesumpekan, kegundahan. Bagaimana tidak? Karena Nabi mengatakan, inna syaitana jathimun ala qalbil abdi. Sesungguhnya syaitan itu bercongkol, berhinggap di hati seseorang hamba. Fa idza dzakarallaha khanasa. Apabila seorang hamba tadi itu mengingat Allah, maka syaitan itu akan menjauh. Begitu sebaliknya, apabila wa idza waswasa wa idza ghafala waswasa lahu. Apabila orang tadi itu lalai berzikir mengingat Allah, maka setan akan senantiasa menggodanya, mengganggunya. Dan sholawat ini adalah salah satu amalan yang menyelamatkan kita. Ya, zikir ini adalah salah satu amalan atau yang mana bisa menyelamatkan kita daripada azab Allah SWT. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan, ma amila ibnu Adam amalan anjahlau min adzabillahi min dzikrillah.
Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yaitu mengingat kepada Allah. Dan ini adalah salah satu cara untuk menjadikan hati kita ini tenang. Hati kita ini dijauhkan daripada kegundahan, kesumpekan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya mereka itu menjadi tentram. Ketahuilah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi tenang. Kita lihat sekarang ini perkumpulan semacam ini. Hadrah Saudan. Perlu kita fahami apa itu hadrah. Hadrah itu hudurul qulub. Hudurul qalb. Hadirnya hati. Ketika kita di majelis ini kita hadir, kita pasang niat yang baik, kita khusyuk, kita renungi maknanya, kita betul-betul tenang di dalam membacanya tanpa ada canda atau berguyon, ya. Maka ketahuilah, ketika orang tadi itu hudur, menghadirkan hatinya di dalam berzikir kepada Allah dan memahami daripada makna apa yang dibaca, maka akan menjadikan doa kita, zikir kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diketahui bahwasannya Hadrah Saudan ini juga adalah maknanya bisa kita fahami dengan istilah istihdar. Kita menghadirkan orang-orang saleh. Apalagi kita ini Hadrah Saudan ini adalah dibacakan tawasul kepada para anbiya wa rasul, para malaikat, para sahabat, para ahli bait, para orang-orang saleh. Apabila kita sudah menghadirkan mereka, ketika mereka hadir bersama kita, maka itu adalah salah satu cara zikir kita, perkumpulan ini akan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin memudahkan bahwasanya zikir kita ini diterima oleh Allah taala dan memberikan pengaruh kepada kita. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, "Az-zikru maghnatisul qulub yajdibuha min mawatinil ghaflah ila hadrati allamil ghuyub." Al-Habib Abdullah mengatakan zikir itu bagaikan magnet untuk hati. Yajdibuha min mawatinil ghaflah ila hadratil allamil ghuyub, yang akan menarik seseorang daripada tempat-tempat yang lalai menuju tempat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini akan memberikan pengaruh kepada kita apabila kita di dalam berzikir kepada Allah, kita dalam keadaan khudur wal khusyuk. Al-Habib Abdullah mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, al-adkar wal aurat la tanfa illa ma'al hudur. Wirid-wirid, zikir-zikir ini tidak akan memberikan manfaat kecuali kepada orang yang di situ hadir, hatinya hadir, khusyuk, tidak bercanda, tidak guyon, serius dibaca, difahami maknanya. Wala tu'athir illa ma'ad dawam. Dan zikir ini, wirid-wirid ini tidak akan memberikan pengaruh kecuali kita membacanya dengan istiqomah. Ya. Misal kita hadir Saudan
tiap Selasa. Ya. Usahakan hadir. Ya, hadir. Ya, istiqomah hadir. Kemudian ketika hadir usahakan hudur. Ya, hudur, khusyuk, tidak bercanda. Ya. Ya, itu yang perlu kita pahami. Penting ini ya, penting. Kadang orang ini makanya pernah ya, memang orang itu mau khusyuk ini memang repot, sulit, melewati proses. Ya, orang ini kalau berzikir kepingin khusyuk itu memang melewati proses. Ya, kadang kita ini ketika berzikir kita ini selalu ada kayak semacam mungkin pikiran atau ada sesuatu hal-hal yang menjadikan zikir kita ini tidak khusyuk. Ya. Ya mungkin karena faktor mungkin kita ada usaha atau punya kita mikirin anak atau kita mikirin suami atau dan lain-lain lah. Tapi akan tetapi ketika kita tidak merasakan hudur, tetap usaha untuk bagaimana supaya hati kita untuk selalu hudur. Ya. Berusaha. Bahkan itu tidak ada ruginya bagi kita. Pernah ada seseorang bertanya kepada seorang arifin billah, "Ya Syekh, ya Imam, aku ini sudah banyak berzikir, ya, sudah banyak berzikir, baca ini baca itu, tapi aku tidak merasakan kekhusyuan di dalamnya." Katanya seorang syekh tadi itu bilang, "Bersyukurlah kamu. Engkau masih ditakdirkan, lisanmu masih untuk mengingat Allah SWT. Berapa banyak seseorang yang di dalam keadaan sehari-harinya ia lalai, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah sama sekali. Bahkan kita tahu di dalam firman Allah SWT disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah, mengingatlah engkau kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, di waktu pagi hari dan malam hari. Jadi jangan pernah lisan kita ini lepas. Sehari kita tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat pada hati kita. Jangan sampai kita memberikan celah kepada syaitan untuk mengganggu diri kita. Membisiki hal-hal yang mungkin mengajak kepada kejelekan. Apabila seseorang tadi itu sudah lalai, di dalam kesehariannya dia lalai, tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah, maka otomatis syaitan akan bercongkol di hatinya. Lebih mudah diarahkan kepada hal-hal yang jelek. Begitu juga ketika kita berzikir, jangan lupa pasang niat, ya, yang baik, ya, minta sama Allah. Jangan terlalu berharap sama manusia, ya, ingat selalu sama Allah, ingat selalu sama Allah. Dengan cara apa? Kita berbanyak zikir, berzikir kepada Allah. Dikatakan dalam kitab Nafaisul Uluwiyah karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tidak ada amalan dan tidak ada wirid yang paling bermanfaat di akhir zaman ini melainkan kita berbanyak istighfar kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Jangan jadikan diri kita ini hanya